Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maruti Oktalina. Saya mahasiswi program studi Magister Hukum di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Baik, kali ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Implementasi Perlindungan Hukum bagi Apoteker terhadap Intimidasi Verbal dalam Pelayanan Kefarmasian guna mewujudkan keadilan sosial sebagai amanat pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita masuk ke latar belakang. Apoteker sendiri adalah salah satu garda terdepan pelayanan kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien, terutama di apotek dan di instalasi farmasi rumah sakit. Interaksi yang intens dan sering berlangsung di bawah tekanan waktu membuka ruang terjadinya gerakan verbal. Faktanya, intimidasi verbal mulai dari nada bicara yang kasar, hinaan, hingga ancaman merupakan bentuk kekerasan kerja yang paling sering dialami oleh apoteker. Sayangnya, hukum kita belum memiliki satu instrumen yang koheren untuk menjawab persoalan ini. Padahal pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan negara untuk menjamin pelayanan kesehatan yang layak, yang secara implisit juga menuntut perlindungan bagi tenaga kesehatan yang menyelenggarakannya. Inilah kesenjangan yang mendorong penelitian ini. Baik, kita masuk ke rumusan masalah. Di sini kita mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kerangka pelindungan hukum bagi apoteker terhadap intimidasi verbal dalam pelayanan kefarmasian saat ini? Dan yang kedua, bagaimana rekonstruksi implementasi perlindungan hukum tersebut agar amanat keadilan sosial pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 benar-benar terwujud? Baik, kita berikutnya masuk ke kerangka teori. Untuk membedah persoalan ini, kita menggunakan 4 pisau analisis. Yang pertama adalah teori perlindungan hukum preventif dan represif, yaitu oleh Philippus Hanson. Yang kedua, yaitu kita menggunakan kerangka sistem hukum Lawrence Friedman, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Yang ketiga, formula Gustav Redbras yang menimbang 3 nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dan yang keempat, teori keadilan John Rawls yang menempatkan keadilan sebagai fairness. Keempat teori ini menjadi lensa untuk menilai apakah perlindungan bagi apoteker sudah berjalan adil dan efektif. Baik, kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu yuridis normatif. Jadi, yang saya kaji adalah norma hukum positif, bukan data lapangan. Pendekatan yang digunakan ada dua. Pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama maupun Baru, serta Permenkes Nomor 73 Tahun 2016. Kita juga melakukan pendekatan konseptual yang bersumber dari doktrin dan teori hukum. Bahan hukum kali ini kita kumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif, perspektif melalui reduksi, penyajian, dan interpretasi. Kita masuk ke slide berikutnya untuk hasil rantai perlindungan yang menurun. Dalam temuan inti penelitian kali ini, Indonesia sesungguhnya sudah memiliki rantai perlindungan hukum yang menurun, dari norma tertinggi hingga terendah. Di puncaknya ada pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, tentang negara menjamin pelayanan kesehatan yang layak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu hak nakes dan pelindungan hukum dan martabat, terutama ada di pasal 273. Yang ketiga, kita ada KUHP pasal 335, 336, dan 448. Di situ membahas tentang instrumen pidana pada pasal 448 baru berlaku di tahun 2026 ini. Yang berikutnya, lebih ke bawah lagi ada Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar profesi pelayanan kefarmasian, dan yang terakhir di paling bawah ada Kode Etik Apoteker Indonesia tentang etika dan tanggung jawab profesi. Berikutnya, implikasi bagi apoteker sendiri.
Ketika kita telaah implikasinya bagi apoteker, muncul catatan penting. Sumber normanya tersebar di konstitusi, undang-undang, KUHP, Permenkes, sampai kode etik dan tidak terhimpun dalam satu instrumen. Ketentuan pokoknya memang menjamin apoteker berhak atas perlindungan hukum dan bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat. Tetapi dalam realita praktik, instrumen pidana yang ada tidak dirancang khusus untuk konteks pelayanan kefarmasian. Dan standar profesi lebih menekankan mutu pelayanan ketimbang keselamatan pribadi apoteker. Disinilah letak masalahnya. Berikutnya, di sini kita akan membahas tentang rumusan masalah 1 ya. Dari jawaban di atas, rumusan masalah pertama adalah kerangka pelindungan itu ada, tapi belum berjalan efektif karena 3 kelemahan. Yang pertama, transfragmentasi. Aturannya tersebar antar lembaga tanpa koordinasi yang jelas. Yang kedua, terlalu represif. Hukum baru bergerak setelah kejadian, sementara sisi pencegahannya itu minim, hampir tidak ada ya. Dan yang ketiga, jarang dimanfaatkan. Budaya pelaporan kita itu masih sangat lemah teman-teman, sehingga banyak apoteker memilih untuk diam dan tidak menempuh jalur hukum. Inilah yang membuat perlindungan di atas kertas belum terasa sangat nyata di lapangan. Next, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua ya teman-teman. Kali ini saya menawarkan sebuah rekonstruksi implementasi perlindungan hukum yang memadukan dua sisi. Sisi pertama, perlindungan preventif berupa standar prosedur keselamatan kerja di fasilitas kefarmasian seperti SOP penanganan konflik, tombol darurat atau panic button, pelatihan menghadapi pasien agresif, dan pencatatan setiap insiden. Yang sisi kedua, perlindungan secara represif berupa penegakan pidana yang kontekstual dengan penerapan pasal yang benar-benar relevan bagi tenaga kesehatan. Kedua sisi ini harus ditopang oleh koordinasi kelembagaan yang jelas, teman-teman, antara fasilitas pelayanan kesehatan sendiri, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia. Dengan pemaduan inilah perlindungan menjadi utuh, mencegah sebelum terjadi dan menindak ketika terjadi. Untuk berikutnya kita masuk kesimpulan. Sebagai simpulan, perlindungan hukum bagi apoteker terhadap intimidasi verbal sesungguhnya sudah memiliki rantai normatif dari pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesehatan, KUHP hingga Permenkes dan Kode Etik. Namun, rantai itu masih terfragmentasi cenderung represif dan jarang dimanfaatkan. Karena itu, implementasinya perlu direkonstruksi dengan memadukan perlindungan preventif dan represif, disertai koordinasi kelembagaan yang jelas. Dengan rekonstruksi tersebut, amanat keadilan sosial dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat terwujud secara penuh. Tidak hanya bagi masyarakat penerima layanan, tetapi juga bagi apoteker yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan itu sendiri. Baik, untuk di sesi penutup, terima kasih sekali. Semua sudah saya sampaikan di depan dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Dr. Aris Priyo Agus Santoso selaku dosen pengampu serta kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang jelas atau kurang baik. Saya memohon maaf dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.